Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Amalia dengan NIM 2311102443090. Saya dari kelompok 17 dengan anggota Nisrina Amalia dan Al-Ghifari. Kali ini saya akan melakukan pemodelan struktur atap, yang mana pemodelan tersebut yang nantinya akan ada konsep pembebanan dari gaya hidup, mati, dan beban angin. Terus analisa gaya aksial minimum, maksimum, dan kontrol kapasitas rasio. Nah, adapun untuk pemodelannya sendiri, di kami menggunakan pedoman, yaitu spesifikasi untuk bangunan baja struktural SNI 1729/2020, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain SNI 1727/2020, dan baja profesiku sama kaki proses canai panas SNI 072050/2006. Adapun untuk perancangan struktur atapnya sendiri, data perancangannya itu ada bentang kuda-kuda selebar 17 meter dengan jarak antar kuda-kudanya ada di 5,1 meter, 5,10 meter. Jarak gordingnya ada di 1,70 meter dan kemiringan atapnya ada di 25 derajat. Untuk tinggi atapnya sendiri ada di 4 meter ya. Profil gording yang digunakan itu kanalik channel dengan ukuran 150 kali 75 kali 20 kali 4,5. Dengan berat gordingnya sendiri itu ada di 11 kg per meter. Nah, ini itu adalah tabel ukuran SDC nanti yang akan kita gunakan untuk pemodelan kuda-kuda atapnya sendiri. Di sini ada untuk SDC 50, ada 120, ada 300, dan ada 400. Nah, untuk mutu baja sendiri yang kami gunakan itu ada di mutu baja BJ41 dengan tegangan leleh FY-nya itu ada di 250 dan tegangan ultimate-nya ada di 410. Nah, ini untuk BJ41 410 dan FU-nya 410 dan FY-nya ada di 250. Untuk penutup atapnya sendiri, itu kami gunakan penutup galvin, galvalum, yang mana data tersebut didapat dari PPURG 1987 di halaman 6. Nah, ini untuk untuk berat plafon Eternit dan penggantung. Plafon Eternit di sini ada di 11 kg per meter persegi, ditambah penggantungnya ada di 7 kg per meter persegi. Dengan berat total ada di 18 kg per meter persegi. Untuk berat boardingnya sendiri itu ada 100 kg meter persegi. Ada di sini. Nah, untuk beban air hujannya sendiri itu didapat dari sini juga ya rumusnya. Air hujan sebesar 40 dikali 0,8 dikali sudutnya. Didapatnya 20 kg per meter persegi. Untuk tekanan tiup angin sendiri didapat dari ini, dari kawasannya kita, tekanan tiup anginnya itu ada di kecepatan angin dasarnya ada di 25 km per jam. Ini itu untuk perhitungan gordingnya. Setelah dihitung dengan panjang dikali setengah bentang kuda-kuda, didapatkan untuk jumlah gordingnya ada 6 untuk setiap sisi. Jadi gording ini 6 sisi, 6 gording, dan di sini 6 gording. Nah, untuk pembebanan gording sendiri itu ada beban mati. Beban mati itu dihitung dari berat gording dan berat penutup atap. Berat gordingnya sendiri tadi kan ada 11 kg kan, ditambah berat penutup atap tadi ada 3,5 dikali 1,7 itu jarak antar gording, jarak antar kuda-kudanya. Habis itu didapat 16,95 kg.
lalu ditambah dari berat track strength-nya. Track strength. Berat track strength itu didapat dari 10% dari berat total yang boarding sama penutup atapnya tadi. Didapat jadi hasilnya 18,645 kg. Lalu dihitung, dikalikan dengan 1/8 dikali dengan lebar bentangnya itu didapat untuk beban mati arah X-nya ada di 152,610 kg dan untuk Y-nya didapat 71,157 kg. Lanjut ada di beban hidup. Beban hidupnya ini ada untuk beratnya sendiri tadi itu ada di 100 kg kan. Lalu dikalikan dengan cos dan sin didapat 90,630 kg dan untuk arah Y-nya didapat 42,261. Setelah dikalikan dengan jaraknya dikalikan 1/4 juga didapat 192,588 km. Untuk arah Y-nya ada di 89,804 km. Lalu untuk beban air hujannya sendiri, rumusnya dari PPU RG yang tadi baru dimasukkan dikalikan dengan sudut kita itu yaitu 25 derajat. Didapat hasilnya 20 kg per meter persegi. Untuk beban anginnya sendiri itu dari PPU PRG juga di halaman 18 dan 19 itu untuk koefisien angin tengkarnya didapat 0,4 dan koefisien angin hisapnya didapat negatif 0,4. Setelah dikalikan dengan panjang bentangnya dikali 1,8 didapat untuk yang arah X-nya 92,118 km dan untuk arah Y ada di negatif 92,118 km. Untuk kombinasi pembebanan sendiri ini didapat dari SNI 03-1729-2022 di halaman 13. Ini ada 5 kombinasi pembebanan. Ini untuk hasilnya untuk tiap kombinasinya. Setelah didapat kombinasinya, masuk ke perhitungan kuda-kuda. Ini kan kombinasi boarding. Lalu dimasuk ke perhitungan kuda-kuda. Nah, untuk perhitungan kuda-kuda sendiri, setelah kita dapat sketch gambar atapnya, lalu kita eksekusi di AutoCAD untuk mendapat panjang tiap batangnya. Ini kan sudah dapat ininya, baru kita buat gambarnya di sini, baru kita kasih dimensi untuk tiap batangnya. Setelah didapat tiap batangnya, kita lakukan lagi data perencanaannya sama kayak tadi yang di atas. Ini untuk bentangnya sama, jarak antar kuda-kudanya tadi sama kan 5,10, terus jarak boardingnya 1,7, sudut kemiringannya sama. Untuk penutup atapnya galvus, terus plafon Eternit, baut, boardingnya tadi yang channelnya 11. Lalu untuk mutu bajanya sama, masih pakai BJ41. Lalu setelah dapat tiap-tiap panjang batang, lalu kita masukkan ke table karena untuk mempermudah ya, batangnya ini ada totalnya 17. Jadi ngitungnya dari sisi luar ke sisi dalam. Lanjut untuk pembebanan kuda-kuda. Ini saya lihatkan ya data bebannya. Nah, ini sampai 17 saja. Ini saya hapus dulu. 17. Lalu ini untuk panjangnya, ini untuk sinnya, sin cosnya, ini sayangnya pakai 10. Ini yang 18 tadi. Nah, setelah itu dapat panjangnya kan? Dapat panjangnya. Tiap panjangnya. 17 ya, 17 pasang. Lalu setelah itu kita masukkan ke pembebanan mati. Lebihnya 11 kg.
ini kita dapat dari, nah ini kan harusnya 1 2 3 4 5 6 aja kan batangnya, karena ini nanti dikasih beban, ini dikasih beban, ini dikasih beban, jadi ini tuh dia jadinya modelnya kayak double dua gitu loh. Jadi ini 1 2 3 kan, baru sini baru 4, sini baru 5 6 7 8, jadi bebannya itu ada 8. Nah yang sama itu yang bagian ini P5, P3, P4, P5, P6, dia sama soalnya P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 tuh. Jadi ini pasti sama, tiga ini pasti sama, dia kok itu pasti sama. Apa ini beratan buat ini karena sisinya kan sama. Nah untuk rumusnya sendiri ada di ini, berat atap itu dikali sama setengah dari panjang tiap sisi. Ini C3, C3 nya C3 C3 nih, 1 meter 879, udah dapat hasilnya, jadinya 3,288 kilogram per meter. Lalu kita jadikan newton per meter dikali 9,81 per 1000, dapat hasilnya. Untuk ini, untuk apa ini namanya, yang arah horizontalnya kita kalikan dengan ini sin dan cos. Untuk y sama h dikalikan ini dari data ini P, ini P. Untuk cari horizontal sama vertikalnya dikalikan sin sama cos. 2 didapat, jadi nanti pemodelannya gini ya, P1, P1H, P2 sampai ke P8. Nah, ini setelah itu dilanjut, setelah dapat kan banyak yang sama tuh, jadi kita buat tabelnya kayak gini aja, di yang sama di sana ini biar nggak terlalu banyak ya, terlalu banyak juga bingung juga. Lalu masuk ke beban plafon. Nah beban plafon ini bagusnya kita run dulu di kendiran sih, dibuat ulang di AutoCAD. Nah jadi ini 170 ini dia jarak antar gording, jarak antar ini 170 ini bagi 2, nanti ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, dapatnya ini nih 510 dibagi 2 jadinya 255 sampai sini. Nah untuk L1, L2, L3 ini didapat dari ini arah dari bangunannya sendiri, kayak kalau bentangnya kan sini 17 meter ya, ke sini 17, itu sininya 8 kali 3 itu 24, jadi kesininya arah panjang bangunan ke sini itu ada di 24 meter, lalu sini 17. Nah untuk diameter dari plafonnya sendiri saya pakainya 266,6 untuk tiap plafonnya, dengan tebalnya itu ada di 170. Kita buat modelnya kayak gini, ini 24 kan. Nah ini jadi untuk ininya nanti ini di sini, dan di sini. Langkah kuda-kudanya nanti akan di tiap 8 meter. Jadi ada totalnya ada 1 2 3, ada 4 apa sih, kuda-kuda atapnya di bangunan ini. Setelah itu dapat datanya, kita masukkan ke Excel. Dan nanti udah berapa. Nah ini untuk tadi ya, data dari AutoCAD, ukurannya kita masukkan ke sini. Nah gimana tuh cara buat tahu ini rumusnya P9, P18, P27. Nah kalau buat nggak bingung, kita buat aja gini, B1 sampai B8 ini kita turut apa sih ini,
kita biar nggak capek ya, apa sih namanya, ngisi lagi sana L1 L2 L3 kita buat ulang. Nah, jadi caranya untuk ngitung P9 ini itu 18 itu berat bebannya dari eh, penggantung sama di si plafonnya tadi yang 18 tadi dikalikan setengah D22 itu apa? D22 itu B1. Dia kan di sini kan soalnya B1 di sini cuman B1. Terus dikali F22. F22 itu apa? F22 itu L1 di sini. Kenapa kayak gitu? Karena dia kehampitnya cuma satu. Kehampit sini sama sini. Kehampit sini sama sini. Gimana kalau misalnya cari P18? P18 itu caranya sama juga, tapi bedanya L-nya tuh dia jadi pakai dua karena dia dihimpit sama L1 sama L2. Tapi yang di sini kan masih. Jadi ininya tuh di modelnya kayak dijadikan satu aja. Jadi 18 yang tadi dikali setengah dari B1 dikali setengah dari L1 ditambah setengah dari L2. Gimana kalau misalnya dia di tengah-tengah sini? Ya udah, dikalikan dua-duanya aja. Kan ini kan ada dua di sini. Di sini ada dua nih. Kita kita cari yang di sini apa ya, dua-dua. Berarti setengah dikali B3 ditambah setengah kali B2 dikali setengah dari BL1 dikali ditambah setengah dari L2. Didapatlah hasilnya semua ini dari P9 sampai P33. Semuanya caranya kayak gitu sama. Mana kalau misalnya di ujung sini ya udah L dikali setengah 18 tadi dikali setengah B8 dikali lagi setengah L3 itu aja. Pokoknya kalau misalnya dia ya udah dikali satu dikali setengahnya yang satu itu tadi. Kalau misalnya hampirnya dua ya udah nggak apa-apa dikali hampirnya dua. Tapi cuma dua aja ya. Kalau misalnya dia misalnya dia di tengah-tengah sini ya udah dikalikannya yang hampir aja, yang di belakangnya lagi nggak usah dipakai karena itu kan bukan beban dia lagi, sudah bebannya yang di daerah sini gitu. Didapatkan hasilnya semuanya baru dikalikan di dijadikan kilonewton kayak yang tadi dikali 9,8 per 1000. Didapatlah ini semua apa beban plafon ini. Nah, beban plafon terus nih untuk tadi perhitungan bebannya yang penggantung sama eternity tadi tuh. Lalu setelah dapat itu kita buat semua kayak gitu. Jadi K1, K2, 3, K4. Iya apa kayak ini K1, K2, K3, K4. Tuh. Kita jadikan satu setiap apa sih kuda-kudanya ini biar nggak susah aja sih. Lalu lanjut ke beban apa ya? Beban hidup. Sebenarnya beban hidup itu dia sama karena bebannya cuma satu kan. Nah, tuh nggak terlalu aneh sih, nggak terlalu susah karena bebannya kan paling apa sih orang hidup aja kan. Nah, untuk itu bebannya tuh 100 yang tadi beban hidupnya tadi 100 kan dikali sama setengah dari panjang ini apa sih namanya panjang dari batang setengah dari panjang. Sebenarnya sama aja caranya kayak tadi cari beban mati, tapi dia bedanya ini kan dikalinya 100 gitu. Ini untuk P yang miring ini K yang ke sini H yang ke yang mendatar, nah P yang ke atas gitu sih. Jadi dia modelnya kayak nggak ada ya di sini. Nah nanti dia modelnya kayak gini. Tapi pakainya itu aja satu sama tadi. Nah untuk beban air hujan itu perhitungannya dia sebenarnya udah dihitung tadi yang 8 berapa tadi? Ini yang 40 dikurang 0,8 dikali sudut tadi yang 20 tadi kan. Ini 20 dapat lalu dijadikan kilonewton. Nah, bedanya ini
ini dikalikan sama panjang data tadi. Jadi 20 dikali sama setengah dari bentang panjang itu. Didapatlah semua ini. Nah, untuk cari R1H-nya gimana? R1V-nya gimana? Sama. Jadi caranya cuman dari R1 itu dikalikan sama sin dari sudut. Jadi dua kali dari kali sudut. Dari sudut yang awal itu yang cari 20 sama yang untuk mencari horizontal dan vertikalnya. Gitu. Dapatlah semua itu 8 batang. Kenapa ditaruhnya yang 8 batang aja? Kenapa yang dalam yang enggak? Ya karena yang nerima air hujan cuman yang depan aja. Yang di dalamnya kan enggak ya. Terus lanjut ke beban angin. Sebenarnya beban angin ini agak tricky ya, soalnya kan dia ada dua, beban angin tekan sama tarik. Jadi di mana kayak gini, ini angin masuk, ini angin keluar. Beban angin ini kita dari SNI patokannya. Depannya dari SNI untuk manuin jenis bangunan apa, jenis eksposurnya gimana, itu dari SNI semua. Nah, untuk angin dasarnya sendiri kita pakai 25 km per jam. Kita lihat sini aja. Nah, ini kecepatannya 25 km per jam kan. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Terus lanjut. Untuk faktor arah angin. Faktor arah angin bangunan gedung ini. Kita kan bangun gedung, maksudnya yang terus untuk efek demografinya, efek demografi itu kan banyak. Jadi karena syarat-syaratnya itu enggak kan ini bangunannya mau apa ya? Baru mau mulai ya. Jadi kita pakai yang satu satu aja untuk faktor topografinya. Untuk exposure-nya kita pakai yang B, di daerah perkotaan, di pinggir kota, dan di daerah kita pakai yang B. Untuk frekuensi alami perkiraan NA itu hanya itu tiap gedung beda-beda ya. Even kalau misalnya lantainya itu sama tingginya, kan jumlah dari kuda-kuda yang di tengahnya itu kan beda ya. Jadi setiap itu pasti beda-beda. Nah, kalau misalnya aku di sini itu ambilnya 62 dikali 0,8. 62 ini dari total tinggi gedung sama ini. Tinggi gedung sama atap. Tambah 0,8 ditambah 4 ditambah 0,8 2,8 8. Dapat hasilnya ada di 321,2. Nah, baru itu dibagi sama 16. 16 ini apa? Lantai. Dapatlah hasilnya. Habis dapat 12 ini di 22 dari ini rumus dari rumus itu dikali yang tadi yang dibagi lantai diakarkan 0,8 didapatlah hanya 2,184. Ini hanya C-nya, Z-nya. Lanjut untuk intensi turbulensi ketinggiannya itu dapatnya ini dari Z kita dikali 12,64 dibagi 1,6 dan dapatnya 0,1387. Terus lanjut ke LZ2 nya dapat masih sama di 100 juga, untuk Q-nya masih sama di 0,88. Untuk tiupan angin G-nya ada di 0,88, untuk GV-nya ada 3,4, untuk di koefisien tegangan internalnya ada di negatif 0,18, bangunan gedungnya 0,18. Lanjut di H per L nya itu hanya kan di atas tadi 20, dibagi sama 20.
dapat 0,98. Baru sini negatif 0,3, 0,04. Nah, KZ-nya ini dapatnya 1,2. Untuk ininya dapatnya 0,21. Setelah dapat semua, baru kita hitung beban angin datang. Beban angin datang dari ini dikali setengah dari delta. So, beban angin perginya sama juga dikali dengan panjang. Baru dapatlah semua itu beban angin pergi dan angin. Nah, ini beban angin pergi dan beban angin lanjut ke pemodelan. Lanjut ke pemodelan. Yep. Nah, ini sudah lihat kelihatan ya. Sorry. Nah, jadi gimana tuh? Misalnya awal mula kita mau buat, jadi kita buat, jadi sebenarnya awalnya tuh di file grade dulu, tapi karena ini sudah jadi ya. Nah, ini 8, 16, 24, 32 ini yang tadi yang ke sini ya. Kan K1, K2, K3, K4 ya. Ini di sini semuanya. Jadi tapi karena ini kan ada di sedikit buntut di sini dia harusnya ya. Dia harusnya ada buntut sedikit di sini, ada 3. Mana sih? Bentar ya, aku cari dulu. Di sini ada kok. Jadi modelan bangunan kita tuh ada. Nah, ini ada jadi dia ada buntutnya di situ di belakang. Jadi yang dikonservasi cuma ini aja. Itu, nah kenapa ini banyak banget? Karena kita mau modelin ini. Karena buat kita mau terus yang kita buka di grupnya. Nah, ini dia. Karena kita mau modelkan yang ini. Patahan-patahan kita mau modelin. Nah, dia tuh ada kayak model buntutnya gitu loh nih. Ada kayak model buntutnya gitu di belakang sini. Jadi kita buatlah kayak gitu tadi. Kalau misalnya kenapa cuma sampai situ aja. Nah, tadi sampai. Nah, ini dia. Kan banyak banget ya, udah ya karena memang kita mau ngambilin ininya. Jadi dibuatlah 1,7, 34, 51, 5,95, 8, kenapa ukurannya nggak sama sama ini? Karena dia ditambah, jadi ini ditambah ini, maksudnya ke jadinya ke sini 1,7 tambah 1,7 berapa? 3,4, 3,4 tambah 510 dapatnya di ya dapatnya 510 3 yang dapatnya 59 gitu sih ya, pokoknya dia ditambahin 1 jadi 17 karena ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kenapa 510? Kenapa 510? Padahal tadi hasilnya 510 karena dia ini 1,7 tambah 1,7 tambah 225 dapatnya 510 kan. Ini 10 510 nih 510 kan, lalu tambah 9,5 dapat dari yang tadi itu sih. Itu kalau misalnya kita mau ke story ini buat
ini buat tinggi atapnya. Ini buat dari tinggi dari sini ke sini itu pakai story. Kalau grid itu buat ini buat di ininya. Oke, kita oke. Nah, oke, habis itu kita ke define. Define material dulu buat mainin bajanya ya. Bajanya kita buka, dia ada di BJ41. Untuk masanya ada di 78,5 ya, karena dia kilometer per menit. Habis untuk modulusnya ada di 200.000 MVA. Nah, karena 41 kita bukalah di sini, kita ikutin yang di atas tadi. Nah, yang di sini tadi kita ikutin, kita masukkan ke sini. Oke, karena pakainya biasanya cuma 341 aja ya. Kalau misalnya mau nambah ya udah add material lagi. Kan ini ada BJ37 juga nih. Karena awalnya itu apa ya, coba-coba ya kalau nggak salah. Jadi ada BJ41, ada BJ37. Nah, misalnya saya seperti sama juga. Ininya kita ganti dari 78 ke oke ya. Ulang ngikutin yang ini 37. Nah, kalau misalnya kita mau buat materialnya, kan tadi SDC-nya banyak tuh. SDC-nya banyak tuh ini. Banyak banget enggak sih? Gimana cara kita tahu kalau misalnya yang bagus dipakai? Nah, awalnya juga aku nggak tahu ya, karena aku nyoba salah satu, namanya aku kira awalnya yang besar yang bagus, ternyata nggak juga sih. Baru karena gimana caranya? Ya udah kita masukin aja semuanya. Memang susah sih, tapi memang agak lama, tapi better lah for the future. Jadi kita masukkan semua aja dari 120 sampai 400 ini. Caranya add new property, abis itu sama kayak kita memodify, cuman di bagian sini kita ganti double channel gitu. Double channel kan nih, tapi pakainya yang ini ya, jangan yang ini, soalnya dia nggak ada. Jadi kamu pakai Habim baru pakai ini, nanti dia menjadi pakai yang ini. Terus kita pilih lah ini baju satu, kasih nama misalnya SDC, ini lah kasih double channel. Nah gitu, baru ini kamu ikutin kita ikutin dari sini lah. Ekstrak aja, sip. Nah, ini define section frame. Nah, ini misal nih, kita coba aja ya, 120 deh. Ini membuat 120, caranya kayak tadi, yang double channel, ini diganti, pakainya double channel, ini ganti 120/55. Mana ya 120/55? Carilah sini 120/55. Ini apa? TF apa? Kalau W itu web, kalau F itu flange. Carilah di sini webnya di sini. Web berapa webnya? Web 20 ya? 7. Web seandainya flange-nya 9 kan. Terus ininya berapa? Ininya 75. Ini 55. Ini 55. Terus ini 120. Nah, ini apa? Flat radius mana? Ini R1 berarti 9.
Oke deh. Oke. Jadi oke, kayak gitu semua. Misal lagi. Misal buat lagi. Nanti dulu. Buat lagi yang 400 deh. 400 kita buat. 400 kita lihat ya. Define frame 400. Oke. Terus modify. 400 pakai BJ. Ikutin lah 400. Mana 400? 100 140 100 110 kan, abis itu 14 range-nya 18, baru ininya 120. Oke. Kayaknya ada yang ke korup deh kayaknya kan. Ini kita ganti aja biar nggak usah ganti-ganti lagi. Yang mana tadi yang ini ya? File kita ganti aja jadi DJ. Ini 8 kemana? Ini deh. Senang. DJ 1. Level 41, FU-nya 400 biar FU-nya 400. 410 biar semakin. Oke. OS kita ganti jadi DJ 41. Oke, mari kita lihat define apakah dia masih sama. Udah. Oke. Terus abis itu ngapain lagi? Abis itu di situ aja loh. Aduh. Dari tadi nah. Udah nih, abis itu ngapain lagi? Abis itu kita buat udah misal ininya udah semua terbuat. Nah, gimana caranya kita ngeran? Nah, jadi kan udah nih. Misalnya kita display dulu website-nya gini. Misalnya ada nggak? Di tempat nggak apa kita masukkan aja satu. Jadi gini kan udah nih, udah kita ini aja select. Gimana kalau misalnya kita nggak mau repot, kan banyak banget tuh. Gimana caranya untuk men-select semua? Jadi kita define property frame, itu kita add new property, baru kita buat auto select material, misalnya SDC. Baru kita select lah semua SDC di judul ini. Lihat, baru kita open. Nah, dapat nih, ada SDC nih, ada nih. Baru kita open. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau nge-load website?
Mari kita cari load pattern semuanya. Dead, beban hidup atap, mati, air hujan, angin, masuk, keluar, plafon. Sesuai sama di ini. Di Excel ini udah sesuai semua. Tuh kita selesai, baru kita masuk ke define, assign, frame, frame, force, kita ke cara lainnya, assign, frame, frame level. Iya, kan banyak tuh, begini aja ya biar nggak susah. Sudah aja. Ini juga tulisan aja. Dimulai dari beban mati. Ini kalau misalnya gini, ini kalau misalnya ini di ujung, ini di ujung, ini di tengah, ini di tengah. Jadi kalau misalnya yang satu kita cari yang ini kita masukkan di bagian lain. Nah, ini kayak gini. Nah, kenapa garis ini? Karena dia gravity. Saya kita dia lihat. Belum. Kita giniin itu di beban mati atap. Kita ke replace. Kenapa kayak gini? Karena salah. Bentar ya. Membuat point kita yang dijawab itu jadi kita nah gini. Oke. Sudah. Pokoknya itu sampai ke sini semua. Itu kita assign lagi. Download ini ke beban hidup atap. Beban hidup. Jadi mana beban hidup? Nah, ini kita pakai yang ini aja. Ini kita pakai. Habis itu play. Oke. Ada semua kan? Itu kita assign lagi. Pen. Sebenarnya harus satu-satu, tapi karena aku udah masukin jadi dia langsung poin. Ke beban apa lagi? Beban air hujan. Beban air hujan. Cari beban air hujan di sini. Nah, ini kita yang itu aja. Kenapa pakainya cuma satu kalau yang hitung dua? Karena kalau kebanyakan bebannya banyak dong. Jadi kamu pilih satu antara yang miring atau yang vertikal atau horizontal gitu. Jadi sih sebenarnya biar nggak kebanyakan beban kan sama aja bebannya. Jadi memang banyak beban yang gitu jadi ini yang ada lah. 18, 17 oke. Terus kita ke sebenarnya nggak usah di oke nggak apa-apa sih. Tapi karena kita oke terus ya udah. Beban angin kayaknya aku ke beban angin. Beban angin tuh kayaknya jadi satu deh dia. Select dulu ya teman-teman biar dia tidak berarti pakainya ini deh. Kita apply dulu di sini ya, ini ke apply gitu kan. Beban apa? Beban plafon. Beban plafon fix. Kita pakai di plafon kita pakai gravity ya karena dia naik ke bawah gitu ya. Ini ya.
Oh, salah. Kenapa ini naiknya? Karena kita pakai negatif tadi, harusnya pakai positif. Kita replace aja, kita harusnya pakai positif. Nah, gini harusnya. Itu di sini harusnya di sini. Jadi harus saya tidak jangan lupa saya iya ini kan tes 9 tes 10 tes 11 berarti tes 11 ya di sini tes 11 ini lihat coba ke double guys jadi 11 ini kita hapus ya jangan lupa dan kita double yep P11 P12 P13 P14 P15 sama guys tapi kita makanya di sini ini di 7 ya oke okay. Udah semua nih bukan terus kalau misalnya ngelotnya siapa ya lot deh udah sih beban mah harusnya ada ya harusnya sih ada play set assign join oh di join guys dan mati apa ini bagi bentuk apa oh di sini guys nah, ini ada bebannya di bagian show time load nah kita mati oke ada kan dan air hujan ada nggak yep ada bagian angin nah ini tuh beban angin harusnya tuh dia keluar ini kita sambil terus ini dia ke dapat 36 dan angin ya dan angin dapat 36,4 itu dia di sini oh gini aja ini dapat nah ini juga sama tapi yang ini dihilangkan berapa ini juga sama nah beban angin tuh harusnya gini guys karena dianya masuk sama angin keluar kok dia ini kita di kita delete aja dulu ini kita display dan angin oke ya harusnya tuh dia tapi nggak apa-apa sih kayak gini juga mah ini dia tuh kayak gini ya tapi ini karena udah kekorup mungkin jadinya dia kayak nggak jelas gitu loh oh, nah harusnya tuh dia sini nah udah nih udah dapat baru coba kita run kita tekan
Nah, ini warna dan nah, ini lembutnya, baru kita ke start design. Kenapa kayak tadi? Karena dia ini desainnya bagus. Dan kenapa ini semua gini? Jadi kalau merah-merah ini berarti dianya em, kelebihan beban. Itu kalau udah kelebihan gini, kita ini kan beda nih, ini 380, 280, ya udah ganti aja jadi 380, 380 100 ya, 13, 16, 18, ya, disamakan aja, nggak mungkin kan ya aneh. Masa beda-beda kan, kasihan yang baca gambar ini juga, dia pasti beda-beda juga, jadi nggak mungkin kalau misalnya satu atap beda-beda. Bisa sih kalau mau, bisa, tapi kan kayak ribet gitu, kamu bakal jadi marahin kalau nggak bisa nulis beda lah. Lucu juga ya atap bajunya beda-beda kan, kayak lucu. Nah udah nih, udah berarti coba kita tulis lagi. Dua lagi warna kita dan aja nggak apa-apa, kita tes dan bisa ngecek. Nah udah nih, gak ada yang merah ya, pakainya tuh sama kan, 312, cuman ini aja yang beda, nggak apa-apa lah kalau misalnya itu, tapi yang penting ini sama. Kalau udah, ya caranya teman-teman ya, ya udah di sini deh, kan udah nih, eh Pmax rasionya kita lihat ya di SQL, SQL first, apply, nah ini ada SQL-nya, lanjut ke oke, balik dulu ya, terus kita ke eh, apa ya, kalau ini kan Excelnya udah, oh ya geser, oke ya geser, apa ya geser, share apa, yang ini dari gesernya, kalau ini ini gesernya, jadi lah dari gesernya seperti ini. Lanjut ke bagian udah ya, ke lanjutan, lanjutan yang sebelumnya tadi ya, yang ada ya, udah baik kita nanti. Nah ini dia lanjutannya, di sini, terus lanjut ke
Gaya mana yang paling besar batangnya? Buka aja lagi di sini. Nah, kita buka aja yang ungu. Masa misalnya ini deh. Batangnya details. Nah, ini dia adalah live condition. Nah, itu finishing capacity. Gimana kalau untuk yang lain-lain sama? Details sama. Ini dia. Oke, lanjut ke gimana kalau 3D-nya? Terus aja sampai gini. Sebenarnya ini ada gordingnya. Cuman ini kita kasih gording aja. Kita copy aja di semuanya ini. Kalau 3D-nya ya guys. Copy semua aja. Artinya gimana dikit-dikit aja. Oke, berarti ini arah X. X-nya berarti menjadi 8. Nomornya 1 jadi apa? Yap, nah ini. Ini yang 6 tuh tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiap sisinya kan 1, 2, 3, 4. Ini untukannya jepit dan roll. Ini kenapa banyak banget ya? Udah tinggal gini. Sign, in, resist, apply. Gara-gara kan nih, yang di ujung sini lah kita kasih ini, kita sign, jadi sini, jadi kan jepit dan ini juga ini kebanyakan banget nih ya. Ini kita ini aja. Ini sign-nya B, ini juga sama. Lalu baru yang di ujung sini kita kasih rock. Oke. Itu dan harusnya ada lagi di sini tapi karena tidak terlalu bagus jadi saya tidak ramekan. Di sini harusnya ada satu lagi seperti ini kecil tapi terlalu jelas jadi saya tidak ramekan. Terus nah itu kan cara kita mau copy ya udah tinggal copy aja. Kalau di klik aja. Oh gini biar enak di kasih kasih yang display. Nah ini kan kita saja kasih yang C ya. Oke lihat saja kasih yang D.
Terlebih lagi. Wow, itu kita ke elevasi yang A. Nah, tadi kita ke 8 1 juga tiga itu berarti 3 ya. Jadi sama semua kan sampai boardingnya pakai channel 25 derajat ya. Ini juga sama ya. Oh iya, gimana kalau misalnya kita mau melihat angkanya? Lihat angkanya itu jangan biar enggak berat. Sama sekali ya. Oh ya udah nih karena nah untuk yang tadi itu dimasukkan ke sini ya untuk yang bulan itu. Ya, baik, itu saja sih dari saya. Eh, dari kelompok 17 eh, memaparkan pemodelan struktur atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.